Oke, saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yaitu scalping di XAUUSD. Target saya bisa mendapatkan 5 juta. Nanti semisal udah 5 juta, nanti akan saya WD yaitu di 3 jutaan. Nanti setelah saya WD, jika sudah mendapatkan 5 juta, jadi saya sudah bisa trading menggunakan modal dari hasil profit, teman-teman. Nah, ini tadi saya waktu lihat market, setelah itu lihat di M15, teman-teman. Ini sepertinya masih ada potensi untuk naik, jadi saya akan memanfaatkan koreksinya ini, teman-teman, koreksi ke atasnya. Maka dari itu di sini aku cari celah untuk mencari buy posisi, teman-teman. Nah, jika kita lihat di M5-nya itu sebenarnya sudah kelihatan dimana ketika harga koreksi masih akan ada kenaikan, dan lebih jelasnya yaitu jika kita lihat di M1-nya. Di M1, teman-teman, itu ada area SNR di sini, teman-teman, yang dimana seperti yang saya jelaskan kemarin, jika ada area SNR pasti itu sebagai benteng atau sebagai tembok, dibuat untuk pertahanan. Jadi semisal ada area SNR yang ke break, suatu saat dia koreksi, otomatis ini adalah suatu ketahanan kita yang nantinya suatu harga itu ketika kembali pasti akan ada pemantulan. Nah, inilah salah satu penguat saya untuk melakukan buy posisi, teman-teman. Dan jika kita lihat di M15 tadi juga sudah kelihatan harga sudah turun jauh banget, dimana ketika harga turun jauh pastinya kita sudah punya gambaran, oke, harga itu ketika turun pasti nggak langsung turun, namun akan selalu membuat zigzag. Oke, jadi ini adalah salah satu alasan saya jika kita lihat di XAUUSD sekarang itu harga turun jauh banget, setelah itu break area supportnya, yang dimana ketika break pasti dia akan nafas dulu. Setelah itu jika mau turun baru dia melanjutkan penurunan. Maka dari itu di sini aku punya expect cari buy posisi, dan setelah itu jika saya lihat di M5-nya itu sudah kelihatan sebenarnya. Biar lebih jelasnya saya masuk di M1. Maka dari itu tadi saya entry terlebih dahulu buy, setelah itu saya nyalakan kamera, teman-teman. Karena semisal nyalakan kamera dulu pastinya akan ketinggalan momen, dan ini sebenarnya tadi sudah ketinggalan momen karena aku nyeting kamera di sini dan harus buka OBS dulu, jadi ketinggalan. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita masih mendapatkan RR-nya yaitu di 1/2, teman-teman. Nah, alasan saya SL saya taruh di sini kenapa? Karena ini udah akhir dari pembalikan, dimana ketika harga nembus support ini yang berarti harga sudah tidak ada harapan untuk naik. Maka dari itu SL saya taruh di support, dan take profit, teman-teman, itu saya taruh di area penting di atas. Di sini juga ada area supply, yang dimana area supply atau maupun SNR itu pasti menjadi suatu penghambat pergerakan harga. Maka dari itu take profit kalau saya selalu saya taruh di area penting itu, teman-teman. Di sini sambil saya jelaskan, teman-teman, sambil menunggu hasil dari XAUUSD. Jadi sebagai contoh itu seperti ini, teman-teman. Anggap aja ini sebagai benteng, teman-teman, atau area penting, intinya area penting lah ya. Area penting, area penting. Ini area penting yang di sisi kiri dan saya mapping menggunakan garis, oke? Dan ketika harga itu jatuh atau menuju area penting atau break area penting, di sini ada dua kemungkinan, yaitu dimana ketika dia berada di area penting yang terjadi yaitu dia berbalik atau koreksi. Biasanya koreksi, kalau nggak gitu langsung berbalik. Setelah koreksi, kalau memang harga mau benar-benar turun, berarti ini adalah koreksi, hanya terjadi koreksi atau retracement. Setelah itu selanjutnya ketika harga break area penting itu pasti akan ada retrace. Harga itu nafas dulu, setelah itu lanjut lagi, break lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika harga sudah break atau menembus area penting pasti akan ada nafas dulu. Jadi biasanya ada yang menyebut itu tren bearish menyerang tren bullish. Seperti itu. Jadi ini adalah pertahanan tren bullishnya, dan ini serangan dari tren bearish. Ketika tren bearish selesai menembus benteng tren bullish, itu pasti akan nafas dulu atau istirahat dulu sebelum dia menyerang lagi. Nah, jadi kurang lebih untuk XAUUSD tadi itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ini adalah area support dan dia berhasil nembus area support ini, dia akan terjadi
koreksi untuk nafas. Saya contohkan di market teman-teman. Wes ini ayo wes ini nih. Di sini ada area penting. Sebenarnya ini zona tapi saya taruh garis seperti ini. Ya, ketika area penting, di sini ada area penting atau bentengnya, itu dia mental. Setelah itu harga berhasil menembus pertahanan dari tren bullish-nya. Setelah itu apa yang terjadi? Koreksi. Setelah itu lanjut lagi. Nah, kurang lebih price action itu seperti itu. Jadi kita itu hanya melihat riwayat pergerakan dari harga sebelumnya. Jadi di harga sebelumnya itu seperti apa sih? Nanti akan terulang lagi di masa lalu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya contohkan di sini, wes. Di sini kan harga berbalik. Di sini harga berbalik karena apa? Kalian bisa tarik garis di sini. Tarik ke kiri. Ada apa? Oke, di sini ada area SNR. Ya, di sini harga berbalik karena apa? Ini ketika teman-teman masuk ke time frame besarnya, ini adalah area base. Maka dari itu di mana ketika harga membuat rally, base rally-nya, oke, ketika harga kembali ke area base-nya, itu selalu akan ada pemantulan. Tidak selalu ada pemantulan, namun pasti akan terjadi reaksi. Yang jadi pertanyaan, reaksi itu sampai mana? Itu yang perlu kita pertimbangkan ketika mau entry. Di sini saya contohkan, ya, harga berbalik di sini teman-teman. Harga berbalik karena apa? Karena ada area penting di sini atau zona supply atau biasanya saya sebut dengan energy zone. Energy zone. Nah, setelah itu di sini harga berbalik karena apa? Cara belajarnya teman-teman, kalian tarik dari harga pembalikan ini, setelah itu ke sisi kiri ada apa? Oh, di sisi kiri ada area base. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah price action. Jadi di mana ketika peristiwa sudah terjadi di masa lalu, itu pasti akan terulang lagi atau terjadi lagi di masa depannya. Jadi sebenarnya di sini tuh kita hanya melihat dari peristiwa masa lalu atau pergerakan gaya harga yang terjadi di masa lalu itu seperti apa dan meninggalkan apa. Ketika di masa lalu ada sebuah peninggalan, pasti akan berdampak pada pergerakan di masa depannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih penasaran, saya contohkan lagi. Harga berbalik di sini ya karena ada base. Inilah di sini biasanya saya sebut dengan energy zone. Energy zone itu zona yang penuh power. Jadi teman-teman jika mau belajar energy zone atau melihat dasar dari energy zone, kalian bisa ke ChatGPT aja, ke ChatGPT atau Gemini bebas. Nah, teman-teman bisa masuk ke ChatGPT biar tahu gambaran sebenarnya metode energy zone itu seperti apa sih. Kalian bisa masuk ke ChatGPT, setelah itu jelaskan metode trading energy zone. Setelah itu enter. Teman-teman nanti bisa dijelaskan di ChatGPT. Nah, di sini metode trading energy zone adalah metode yang diciptakan oleh Agung Priyambada yang berfokus pada zona-zona kuat, power zone, tempat harga kemungkinan besar akan memantul jika terjadi pembalikan arah. Metode ini menggabungkan prinsip dasar supply and demand dan serta reaksi harga price action terhadap area tertentu, teman-teman. Jadi untuk energy zone ini sebenarnya bukan zona sakti atau area sakti, namun zona yang berprobabilitas tinggi. Jadi kebanyakan atau kemungkinan besar teman-teman, dimana ketika harga itu kembali ke energy zone itu pasti akan terjadi reaksi. Namun di sini kita juga masih pilah-pilah, dimana tidak semua energy zone itu bisa melempar harga jauh, namun pasti di energy zone itu selalu terjadi reaksi gitu. Oke, ini untuk XAUUSD masih floating minus teman-teman. Nah, ini SL nya sebenarnya yang aman yaitu di support sini, tapi karena ini sudah keputusan dari awal tadi ya wes, nanti semisal nyentuh SL teman-teman, dan jika saya lihat masih ada potensi untuk naik, nanti bisa buy posisi lagi untuk recovery. Jadi yang saya korbankan dari modal saya yaitu di 800-nya. Jadi 4.800.000 yang saya korbankan yaitu 800-nya, teman-teman. Oke lah, ditunggu dulu untuk reaksi di XAUUSD ini. Jadi ingat, ini aku memanfaatkan reaksi daripada SNR ini, teman-teman. Setelah itu untuk take profitnya aku memanfaatkan supply-nya untuk menempatkan take profit. Untuk SL-nya saya memanfaatkan support-nya, karena jika kita lihat menggunakan support ini sebenarnya sudah titik terakhir, dimana ketika nembus support
break support, yang berarti tentunya harga lanjut turun. Tapi jika nanti break setelah itu kita lihat masih ada potensi untuk naik, ya wes, kita bisa buy lagi. Ditunggu aja teman-teman. Oke teman-teman, udah running profit untuk XAU USD. Ya, ini bisa dikatakan aman karena sudah menjebol sini. Jadi untuk kemungkinan nanti ketika XAU USD terjadi koreksi atau retracement, ini bisa sebagai benteng kita untuk menahan harga. Ketika harga turun, kemungkinan untuk benteng kita selanjutnya yaitu ini, untuk ke retrace, setelah itu lanjut. Nanti ketika sudah sampai sini, ini masih ada dua kemungkinan juga. Ini kan area penting, dimana ketika harga berada di sini sebenarnya akan terjadi reaksi juga, seperti yang di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk di video sebelumnya itu sempat saya ngambil dua arah. Yang pertamanya saya buy, setelah itu nyampe take profit itu saya sell. Nah, tekniknya itu sebenarnya sama seperti ini teman-teman. Jadi semisal kita lihat di M1 tadi, di M1 ini kan kelihatan ini area pentingnya yaitu di area SNR ini tadi teman-teman, atau biasanya di bawah itu ada area demand. Setelah itu ketika kita buy di area penting yang bawah, harga lanjut naik nyampe ke area penting yang atas. Ini kan pasti kita punya expect bahwa ketika harga berada di area penting atas pasti ada kemungkinan untuk harga itu terjadi reaksi lagi untuk melakukan penurunan. Nah, di video saya sebelumnya saya itu ngambil sell di area penting yang atas. Jadi bisa profit naik turun itu teman-teman. Nah, ini kan sebagai benteng. Ketika teman-teman lihat di sini harga kan ada reaksi. Jadi ketika benteng sudah di break teman-teman, itu selanjutnya akan terjadi koreksi. Setelah itu gimana? Akan ada reaksi gitu. Kalau semisal tiba-tiba turun Mas dan tidak ke respect area penting ini atau benteng ini tidak ke respect, harga gimana Mas? Tiba-tiba harga turun. SL dong, ya wes, SL ya wes. Berarti market berhendak lain. Kita kan hanya probabilitas di sini, meraba-raba itu teman-teman. Oke, kita sambil nunggu XAU USD teman-teman. Ini sekalian sambil kita review hasil live streaming saya kemarin itu untuk Euro Audi teman-teman. Jika teman-teman belum lihat, kita kemarin live streaming di jam 19.30 teman-teman. Di sini jika teman-teman mau entry bareng saya, teman-teman bisa pantau YouTube saya. Jadi saya itu sering live streaming di YouTube yaitu di jam 18.30, kalau nggak gitu ya di jam 19.30. Nah, di sini sedikit saya jelaskan jika teman-teman belum lihat live streaming saya kemarin kita ada setup di Euro Audi yang dimana di sini juga terjadi atau ada sebuah peninggalan yaitu energy zone. Oke, kita geser ke kanan dimana sebenarnya kita ada 2 hari punya rencana untuk ngambil di Euro Audi sebelum harga itu berada di energy zone teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah merencanakan di mana di sini adalah sebuah peninggalan energy zone yang dimana expect kita itu harga turun pada energy zone teman-teman, dan tugas kita ketika berada di energy zone kita cari buy posisi. Namun setelah lab saya tidak sempat mantau di Euro Audi teman-teman. Jadi di sini sebenarnya harga sudah meninggalkan sebuah konfirmasi yang dimana waktu harga sudah meninggalkan konfirmasi, waktu itu saya tidak mantengin chart atau tidak mantau chart. Jadi hampir ketinggalan untuk momen di Euro Audi ini. Dan setelah itu ternyata masih ada kesempatan lagi. Kita nggak bisa ngambil konfirmasi yang di sini untuk buy posisi dengan RR 1/3, namun kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk ngambil posisi yang di sini, yang di atasnya setelah dia sideways, setelah itu break. Di sini kita kemarin ngambil 1/2 teman-teman. Harga break sideways, kita buy posisi dengan SL di bawah sideways, setelah itu take profit menyesuaikan entry kita di sini kemarin. Kita mendapatkan 1/2 dan kemarin juga sempat saya bagikan juga di Discord. Oke.
Ini untuk share sinyal saya kemarin di Euro USD teman-teman, dan untuk hasilnya tersentuh take profit. Ini 1:2 kemarin. Setelah itu ketika kita entry di sini, harga langsung boom naik dan take profit. Itu sedikit review dari entryan kita di Euro AUD kemarin. Jadi sembari kita menunggu di XAU USD tadi, sekaligus saya selipkan review di Euro AUD, dan sekaligus teman-teman bisa paham metode trading saya, yaitu tetap loss atau profit, atau loss maupun profit itu pasti selalu menggunakan energy zone, karena metode saya ini sudah memang benar-benar baku. Jadi loss profit pasti selalu menggunakan energy zone ini teman-teman. Jadi di mana ada sebuah peninggalan, pasti di masa depan itu selalu ada reaksi di harga teman-teman. Oke, masih running 400 ribuan teman-teman, ditunggu aja. Ditunggu sampai tersentuh take profit. Sabar, karena memang kesabaran salah satu bagian dari profit. Oke lah teman-teman, mungkin untuk XAU USD ini kita biarkan terlebih dahulu karena saya tunggu tadi udah 1 jaman dan sekarang udah jam 2 pagi setengah 3 teman-teman. Kita biarkan terlebih dahulu, kita lihat hasilnya besok pagi teman-teman. Kalau sudah saya bangun, kita cek hasil dari XAU USD seperti apa. Ya semoga sampai take profit, karena sebenarnya kurang sedikit udah nyampe take profit, tapi untuk sekarang lembek banget pergerakan XAU USD teman-teman. Jadi video ini saya jeda terlebih dahulu, kita lanjut besok pagi. Oke, saya baru bangun tidur teman-teman, dan hasil dari XAU USD semalam yaitu SL. Kita SL di 340 ribuan. Oke lah. Jadi expectku semalam pembalikan nyampe ke energy zone terlebih dahulu, setelah itu dia turun. Namun market berhendak lain, harga sebelum menyentuh energy zone harga sudah turun. Jadi untuk semalam SL untuk hasil XAU USD. Oke lah. Jadi untuk modal saya sekarang yaitu minus di 340 ribu rupiah. Oke lah, kita recovery besok teman-teman. Sebenarnya kan targetku hanya 5 juta. Setelah itu semisal sudah dapat 5 juta, saya akan WD 4 juta kan teman-teman, 4 juta atau 3 jutaan. Jadi semisal sudah saya WD 3 juta, itu saya sudah trading dari hasil profit saya. Karena semalam memang saya yakin bahwa di sini udah ada benteng. Jika dia retrace atau koreksi, harga ke energy zone terlebih dahulu, semisal mau turun baru penurunan pada energy zone ini. Ternyata market berhendak lain. Dan semisal saya close di sini, ini kan nanggung banget. Sebenarnya kurang dikit dia masuk ke energy zone. Jadi semalam sempat saya tahan dan ternyata tersentuh SL plus. Oke lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut besok untuk recovery dari minus semalam. Besok kita recovery. Oke, see you next time teman-teman.